Shalom ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada sore hari ini kita patut bersyukur karena Tuhan masih memberikan kita kekuatan dan keselamatan. Dan kita juga patut mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Walaupun masih tetap dalam situasi pandemi saat ini, kita boleh mengadakan ibadah KKP virtual. Dan pada sore hari ini ibadah akan dilayani oleh Pendeta Rosi Meyanu Dias, liturgos oleh Penatua Eva Matondang, organis oleh Bapak Danu Purba, serta tim multimedia yang telah membantu kami dalam pelayanan pada sore hari ini. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan kita bersama. Dan biarlah firman yang akan kita dengar ini boleh menjadi rema dalam kehidupan kita. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati ibadah kita. Shalom, selamat sore kaum perempuan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita akan memulai ibadah kita pada sore hari ini. Untuk itu kaum perempuan saya undang bangkit berdiri. Kita menyanyi dari pujian Kami Berkumpul Memujimu. Kami berkumpul memujimu, menyembahmu yang kudus. Kami berkumpul memujimu, menyembahmu yang kudus. Pujilah Bapa, pujilah Anak, puji Roh Kudus ketika yang esa. Pujilah Bapa, pujilah Anak, puji Roh Kudus ketika yang esa. Masuk dalam potum dan salam. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Kita masuk dalam doa syukur. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, puji syukur kami panjatkan kepadamu Tuhan atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Teristimewa kami Tuhan, kaum perempuan di POK Depo 2 Timur, karena kami ada pada saat ini karena kuasa dan karena anugerah-Mu Tuhan Yesus. Kami akan memulai ibadah kami pada sore hari ini Tuhan. Kiranya Engkau memberkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biarlah ibadah yang kami laksanakan pada sore menjelang malam hari ini hanya berlangsung hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau berkati kami kaum perempuan Tuhan, Kau berikan kami kesehatan. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni segala dosa dan salah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kaum perempuan kami persilakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Rosi Meyanu Dias STH dari POK Depok 2 Timur. Untuk itu kita menyanyi dari Kidung Pujian, Sungguh Indah Kau Tuhan, kita nyanyikan 2 kali. Ku cari wajah kasih-Mu, Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh
dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Dari wajah-Mu temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Shalom, kaum ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat sore. Tiba saatnya kita hari ini untuk bersama-sama melayani Tuhan dan memuji membesarkan nama Tuhan, dan kita sama-sama merenungkan kebenaran sabda firman Tuhan. Dan sebelum kita masuk dalam pembelajaran atau perenungan kita, mari kita satukan hati kita dan kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, di sore hari yang menjelang malam ini Tuhan, kami mengucap syukur atas setiap penyertaan yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Di mana Engkau kumpulkan kami anak-anak Tuhan, kaum ibu, untuk bersekutu memuliakan nama-Mu dan juga merenungkan akan suara hati-Mu Tuhan. Biarlah Engkau Allah yang senantiasa memberkati kami, mampukan kami agar kami dapat mengerti dan memahami akan suara hati-Mu. Bahkan hamba yang Kau percayakan untuk menyampaikan suara hati-Mu Tuhan, sucikan, kuduskan hamba, agar hamba layak di hadapan-Mu, dan agar setiap firman yang keluar dari mulut bibir hamba, itu hanya berasal daripada Engkau, dan hanya untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Untuk itu Bapa, berfirmanlah kepada kami, karena kami saat ini, para kaum ibu, kaum wanita telah siap untuk merenungkan kebenaran sabda firman-Mu. Amin. Perenungan kita pada sore menjelang malam hari ini terambil dalam kitab 1 Samuel, pasal yang pertama, ayatnya yang ke-10 hingga ayat yang ke-18. Saya akan membaca bagi kita semua. Lembaga Alkitab memberikan judul perikop dalam pembacaan kita dalam 1 Samuel pasal yang 1 ayat yang ke-10 hingga 18, yaitu lahirnya Samuel. Demikian sabda firman Tuhan.
Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernazarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh Engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini, dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-ngamati mulut perempuan itu. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya, dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak terdengar, maka Eli menyangkal perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Tetapi Hana menjawab, bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hamba-Mu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati aku berbicara demikian lama. Jawab Eli, pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Sesudah itu, berkatalah perempuan itu, biarlah hamba-Mu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan, dan mukanya tidak muram lagi. Sedemikian panjang pembacaan dan perenungan kita saat ini. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan kebenaran sabda firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Ibu-ibu yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pembacaan dan perenungan kita pada sore hari ini begitu sangat mengguncang diri seorang wanita. Kenapa saya katakan demikian? Seperti tema yang diberikan pada sore hari ini, yaitu Hana, wanita yang setia dan tegar. Dalam kitab Kejadian pasal yang pertama, di mana dikatakan bahwa setelah Tuhan menciptakan seluruh alam semesta dengan begitu sangat rupa dan begitu sangat indah, maka Tuhan melihat di situ tidak ada apa-apanya, karena tidak ada makhluk hidup yang sempurna. Sehingga Ia menciptakan manusia pertama, yaitu Adam. Kemudian Adam dilepaskan dan dibiarkan hidup di taman yang telah diberikan Tuhan kepadanya. Tetapi Tuhan melihat bahwa segala sesuatunya tidak sama, tidak seindah, karena Adam melihat masing-masing hewan yang diciptakan Tuhan memiliki pasangan hidup, tetapi dia tidak memiliki. Dan Tuhan pun akhirnya menciptakan manusia kedua atau ibu dari semua makhluk yang hidup, yaitu Hawa, perempuan. Dan Tuhan menciptakan perempuan bukan hanya karena keinginan dia, tetapi Tuhan menciptakan perempuan sedemikian rupa diciptakan manusia yang kedua itu, dan terlalu unik untuk dipandang oleh mata. Kenapa saya katakan manusia atau manusia kedua, yaitu Hawa, atau sekarang dalam konteks perenungan kita saat ini adalah wanita. Karena wanita itu sangat unik. Kenapa dikatakan unik? Karena wanita memiliki ciri khas tersendiri. Mereka cantik, relatif, cantik hati akan memancarkan dalam dirinya. Mereka memiliki paras yang anggun dan bijaksana.
Dan hal inilah yang membuat perenungan kita pada sore hari ini, di mana menjelaskan bahwa keunikan wanita yang diciptakan Tuhan bukanlah seperti wanita-wanita yang seringkali kita dengar bahwa wanita hanyalah pajangan atau wanita hanyalah orang yang akan melahirkan keturunan buat kita begitu banyak, atau bahkan wanita adalah sosok seorang yang akan menerima segala keluh kesah suami atau pasangan hidupnya. Tetapi wanita yang diciptakan oleh Tuhan saat itu adalah di mana wanita menjadi penolong buat suami, seperti dalam Kejadian dikatakan bahwa Tuhan menciptakan wanita sebagai penolong. Dan bukan hanya sebagai penolong, tetapi wanita juga merupakan pelengkap bagi suami, di mana di saat suami mendapatkan masalah, dia akan mencurahkan isi hatinya kepada suami, kepada istrinya. Bahkan wanita juga merupakan seorang pahlawan bagi keluarga. Bisa dikatakan wanita adalah tiang doa bagi keluarga. Di balik kesuksesan seorang pria, ada wanita yang tangguh, yang mengokong dia dari belakang. Dan hal ini pun menjadi suatu perenungan pada kita saat ini dalam pembacaan kita, yang dimana mengajarkan kepada kita ada tokoh wanita dalam Alkitab. Salah satunya adalah Hana, seperti tema yang disampaikan adalah Hana, wanita yang setia dan tegar. Kenapa harus ada wanita setia dan tegar? Apakah dia kurang setia? Apakah dia kurang tegar? Tidak. Perenungan kita mengajarkan kepada kita bahwa Hana adalah seseorang yang kuat. Hana adalah ibu dari Samuel, istri pertama dari Elkana. Kenapa saya katakan istri pertama dari Elkana? Karena Elkana memiliki istri kedua atau madu. Mungkin pertanyaan dalam diri kita, kenapa harus memiliki istri kedua atau madu selain Hana? Sedangkan Hana sudah dikatakan bahwa dia adalah setia dan tegar. Di sini kita melihat bahwa di dalam kehidupan berumah tangga begitu banyak masalah yang datang, silih berganti. Terkadang satu belum selesai, sudah muncul lagi yang lain. Disinilah kita sama-sama belajar bagaimana kita mampu menjadi wanita-wanita yang setia dan tegar dalam menghadapi kehidupan kita di dunia ini. Hana dalam pembacaan kita dimulai dengan doa. Tapi sebelum kita membaca pada ayat yang ke-11, bila kita membaca pada ayat-ayat pertama, di sana jelas dikatakan bahwa Hana selalu dan selalu mengadakan hubungan akrab dengan Tuhan. Dan saat inilah kita melihat bahwa alasan kenapa Elkana memiliki madu atau memiliki istri lain selain Hana. Kita semua tahu bahwa di dalam rumah tangga ada sebuah cita-cita, ada sebuah keinginan untuk meneruskan tali keluarga itu sendiri, yaitu seorang anak. Tetapi di sini kita melihat bahwa Hana merupakan sosok wanita yang memiliki begitu berat tekanan dalam diri dia. Tekanan yang Hana dapatkan bukan hanya tekanan di luar, atau bukan hanya tekanan di dalam rumah dia,
Tetapi tekanan yang paling mendasar dalam diri Hana adalah tekanan dalam diri dia sendiri, dalam batin dia sendiri, di mana mungkin kalau sekarang dokter berkata bahwa dia divonis tidak memiliki anak. Atau bahasa kasar yang sering dikatakan adalah mandul. Itulah yang menjadi sebuah tekanan yang sangat berat yang Hana rasakan di pundaknya, yang Hana rasakan dalam batin dia bahwa, oh Tuhan, kenapa begitu berat cobaan yang Kau berikan dalam kehidupan saya? Tekanan dalam diri dia, lalu tekanan dalam masyarakat, di mana di saat dia berkumpul, kemungkinan mereka akan bertanya, berapa anakmu? Atau kalau dalam sekarang, setiap masyarakat yang datang, pasti akan bertanya, sudah berapa tahun menikah? Lalu, kok udah lama gak punya anak ya? Kemudian satu lagi, datang pindah ke tempat sebelah, lalu ditanya lagi, kok lama banget ya punya anaknya? Tanpa kita sadari ternyata sebuah pertanyaan yang kita lontarkan kepada sosok seseorang yang memang saat itu belum dianugerahi dan belum mendapat berkat anak, mereka memiliki tekanan batin yang sangat luar biasa dalam diri mereka. Dan itu pun dirasakan oleh Hana saat itu. Belum tekanan dalam diri dia, belum tekanan di masyarakat yang seakan-akan kalau bisa dibilang, mendingan saya lari aja, gak usah ketemu sama orang-orang, daripada saya harus ditekan seperti ini. Belum lagi tekanan di saat dia masuk ke rumah, di mana dia melihat madunya bisa mendapatkan anak, sedangkan dia tidak mendapatkan anak. Namun demikian, ibu-ibu saudara dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di tengah ketidakberdayaan dan tantangan hidup yang dihadapi oleh Hana, Hana tetap melakukan tugasnya. Hana tetap berdoa kepada Tuhan. Hana tetap menyerahkan seluruh persoalan yang dia hadapi kepada Tuhan. Dan dia tetap menyerahkan seluruhnya di bawah kaki tangan Tuhan. Ini loh Tuhan, beban hidupku yang kutaruh di bawah kaki. Dan pelajaran berharga melalui renungan kita saat ini, melalui tema Hana wanita yang setia dan tegar. Di sana kita melihat bahwa ada pelajaran berharga dari kehidupan Hana yang harus kita miliki sebagai perempuan-perempuan Kristus yang takut akan Tuhan dan selalu setia kepada Dia. Yang pertama yaitu di mana Hana adalah seorang wanita yang pantang menyerah sekalipun mungkin di sekeliling dia sudah mengangkat tangan atau menyerah. Bila kita melihat dalam pembacaan berikutnya, maka di situ kita melihat bahwa kehidupan Hana saat itu, dia hidup di tempat bukan sebagai masyarakat yang benar-benar berlutut di hadapan Tuhan, berseru kepada Tuhan dalam permintaan dan permohonan, tetapi justru dia hidup di tempat yang dimana bangsa Israel saat itu memiliki keropos iman atau kurangnya kepercayaan kepada Tuhan, Sang Juru Selamat itu sendiri. Dia hidup di kehidupan saat orang Israel tidak lagi memperdulikan siapa itu Tuhan. Kita tahu bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk, yang dimana tidak mau dinasihati, tidak mau untuk ditegur. Dan bangsa Israel saat itu, mereka melakukan sesuatu sesuka hati mereka. Kalau bahasa Inggrisnya, sesuka hatiku dewe lah, mau ngapain kek, terserah. Tapi apakah Hana ikut dalam hal seperti itu? Apakah Hana masuk dalam kelompok bangsa Israel yang memang mereka tegar tengkuk dan tidak memperdulikan Allah? Tidak. Tapi justru Hana adalah sosok seorang wanita yang dimana
dia menghadapi tantangan itu dengan berserah kepada Tuhan. Dia menghadapi tantangan, dia menghadapi cobaan yang diizinkan Tuhan kepadanya dengan penuh ucapan syukur. Dia terus berlutut kepada Tuhan. Pada ayat yang ketiga, kalau kita baca di sana dikatakan bahwa orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan adalah kedua anak Eli, yaitu Hofni dan Pinehas. Bertahun-tahun tanpa dia merasa lelah dan letih. Tuhan ingin mengajarkan kepada kita pada sore menjelang malam hari ini, bahwa di mana kita sebagai perempuan-perempuan Kristen, janganlah kita menyerah. Kita harus menjadi anak-anak Tuhan, menjadi perempuan-perempuan Kristus yang senantiasa pantang menyerah dalam menghadapi segala macam tantangan hidup. Mungkin kita akan mengalami tantangan hidup di keluarga kita. Mungkin kita akan mengalami tantangan hidup di pelayanan kita. Tapi apakah di saat tantangan itu datang kita menyerah? Tidak. Tuhan menginginkan agar kita harus tetap berdoa dan mengandalkan Tuhan dalam setiap tantangan hidup di kehidupan kita. Dan kita sebagai perempuan-perempuan Kristus dituntut untuk tetap setia sampai saat Tuhan datang untuk menyatakan pertolongannya kepada kehidupan kita. Dan pelajaran berharga dari kehidupan Hana yang kedua yang harus kita lihat sebagai perempuan-perempuan Kristus, yaitu di mana Hana selalu mengingat Allah dikala ada masalah maupun tidak ada masalah. Ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-15, di sana dengan jelas dikatakan bahwa yang dilakukan oleh Hana di saat tantangan itu datang silih berganti dalam kehidupannya. Yang dilakukan adalah di mana dia datang di hadapan Tuhan dan berdoa kepada Tuhan. Dia mencurahkan seluruh isi hatinya dengan jujur, dengan hati yang terbuka. Dia menyampaikan kepada Tuhan bahwa ini loh Tuhan keluh kesahku. Aku percaya Tuhan akan mendengarkan. Aku percaya Tuhan akan menjawab setiap seruan doaku. Bahkan di sana dikatakan bahwa pada ayat yang ke-14, saking kusunya, kalau kata orang sini, saking kusunya Hana berdoa kepada Tuhan, dia seperti orang mabuk yang hanya mulutnya komat kamit, sehingga Iman Eli pun berkata bahwa jangan lagi kamu berdoa kalau kamu mabuk. Tapi justru Hana berkata bahwa saya tidak mabuk, minuman pun tidak saya minum. Minuman memabukkan maksudnya di sini. Dia berkata kepada Imam Eli, bahkan dalam doanya pun Hana berkata bahwa dia akan membuat sebuah nazar atau sebuah janji kepada Tuhan. Di saat engkau memberikan aku seorang anak laki-laki, maka anak ini akan kuberikan kepadamu dan tidak ada yang bisa melukai dia sedikit pun. Dan di saat dia berdoa, membuat nazar kepada Tuhan, maka dikatakan bahwa mukanya kembali berseri di saat dia sudah berdoa kepada Tuhan. Disinilah ibu-ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di saat kita menghadapi permasalahan, janganlah kita melakukan sesuatu hal
yang akhirnya dapat merugikan diri kita sendiri. Tapi Tuhan ingin mengajarkan kepada kita bahwa marilah kita datang berdoa kepada Tuhan. Karena hanya melalui doalah kita dapat berubah dan kita dapat merasakan kelegaan. Kita dapat merasakan kedamaian dalam diri kita. Dan bagaimana dalam kehidupan kita? Apakah kita sebagai seorang kaum wanita, kaum ibu, di saat masalah itu datang, kita berdoa kepada Tuhan dan Tuhan belum menjawab doa kita, apakah kita justru malah berpaling kepada Tuhan dan kita justru menghujat Tuhan dan berkata bahwa Tuhan kemana? Di mana janjimu kepadaku? Bukankah janjimu benar-benar akan ada dan nyata dalam kehidupanku? Ibu-ibu terkasih, di saat doa kita belum dijawab oleh Tuhan, jangan pernah menyerah. Jangan pernah mendukakan hati Tuhan. Tetapi sekalipun doa kita belum dijawab oleh Tuhan, mari kita sama-sama tunjukkan rasa syukur kita, rasa sukacita kita kepada Tuhan yang memiliki kehidupan ini. Karena Tuhan ingin melihat seberapa setiakah engkau, seberapa tegarkah engkau, sanggupkah engkau menghadapi ujian yang kuizinkan untuk engkau lewati. Karena di balik doa ada hal yang indah yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Dan hal itu jugalah yang dirasakan oleh Hana di saat dia berdoa kepada Tuhan bertahun-tahun. Tuhan akhirnya menjawab doa dia, di mana Tuhan memberikan, menghembuskan nafas yang baru, kehidupan yang baru bagi keluarga Hana dan Elkana. Dan di saat anak laki-laki itu lahir, maka dia diberi nama Samuel, yang artinya yang diminta dari Tuhan. Apakah di saat jawaban doa telah diberikan oleh Tuhan kepada Hana, apakah Hana langsung stop dan tidak berdoa kepada Tuhan? Tidak. Hana kembali dan berdoa kepada Tuhan, mengucap syukur atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan dia. Yang kita lihat sekarang ini, di saat kita menghadapi permasalahan, baik rumah tangga, keluarga, pekerjaan, di saat masalah itu datang justru kita berlutut di hadapan Tuhan, meminta pertolongan Tuhan. Tetapi di saat jawaban Tuhan itu datang kepada kita, maka kita lupa dengan apa yang kita lakukan, apa yang kita minta sama Tuhan. Dan hal inilah yang perlu kita teladani dalam sosok seorang Hana, seorang perempuan yang kuat dan setia bahkan tegar. Dia tetap melakukannya itu. Ia tetap mengingat Allah di saat dia susah maupun di saat dia senang. Dan pelajaran yang berharga dari perenungan kita pada sore menjelang malam hari ini, yang ketiga adalah di mana Hana bukan hanya berani meminta kepada Tuhan, tetapi Hana justru berani memberikan kepada Tuhan. Banyak di luar sana yang hanya ingin meminta, sedangkan Tuhan memberikan mereka kaki tangan yang lengkap, tapi mereka tetap meminta. Mereka tidak memberi. Tapi di sini kita dituntut oleh Tuhan, diminta oleh Tuhan untuk belajar dari sosok seorang perempuan yang bernama Hana, di mana bukan hanya mau memberi, meminta, tetapi juga dituntut untuk mau memberi. Dan ini kita lihat bahwa
Pada ayat yang ke-11 dikatakan, kemudian bernazarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini, dan mengingat kepadaku, dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Sebuah nazar dan janji yang disampaikan melalui doa yang dinaikkan kepada Tuhan oleh Hana, di sini mengajarkan kepada kita bagaimana kita belajar untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Bukan materi, bukan harta benda, tetapi memberikan yang terbaik buat Tuhan. Mungkin dalam hati kita bisa berkata begini, Hana bisa aja lari. Ah udahlah, Tuhan gak dengar kok. Ah Imam Eli juga gak dengar. Orang di samping kiri saya juga gak dengar kalau saya bernazar sama Tuhan bahwa anak saya kalau lahir, kalau Tuhan memberikan saya seorang anak laki-laki dan lahir, saya harus memberikan lagi kepada Tuhan. Tetapi Hana tidak melakukan itu. Yang Hana lakukan adalah sebuah tanggung jawab di mana dia mengadakan janji kepada Tuhan karena dia tahu bahwa berkomunikasi dengan Tuhan merupakan sesuatu yang sangat mulia dan indah. Mengadakan relasi dengan Tuhan merupakan sesuatu yang sangat unik dan menyentuh hati. Lagi-lagi dikatakan bahwa perenungan kita saat ini mengajarkan kepada kita bahwa kita jangan hanya mau menerima, tetapi kita juga harus mau untuk memberi kepada Tuhan. Memberikan yang terbaik, bukan memberikan yang sisa, bukan memberikan setengah dari apa yang kita punya, tetapi memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita memberikan yang berharga dalam diri kita. Kita memberikan yang terindah dalam kehidupan kita. Kita tahu bahwa seorang ibu mampu melakukan apa saja untuk anaknya. Bahkan dia rela mati untuk menyelamatkan anaknya. Mungkin kalau posisi itu di saya, mungkin saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Pertanyaannya, Samuel ini adalah anak yang diminta. Tetapi setelah Tuhan memberikan, dia harus memberikan kembali kepada Tuhan. Kita sering mendengar bahasa yang berkata bahwa kalau saya yang dikatai, saya yang dimaki-maki, nggak jadi masalah. Tetapi kalau anak saya, siap-siap. Di sini membuktikan bahwa kasih seorang ibu merupakan sesuatu kasih yang tidak ada batas. Dia bahkan rela mati untuk anaknya. Bahkan kalau bisa memilih di saat persalinan, dokter bertanya kepada ibu yang ingin melahirkan, pilih ibu atau anak, mungkin ibu itu akan semua menjawab anak. Kalau bapak ditanya pilih anak atau ibu, bapak-bapak akan bilang bahwa saya milih ibu. Bukan berarti bapak tidak mengasihi anak, tetapi rasa cinta seorang suami kepada istri tidak sebanding dengan rasa cinta seorang ibu kepada anak itu sendiri. Kalau bisa dikatakan bahwa ini adalah gejolak batin yang sangat menyiksa buat Hana. Tetapi Hana tetap berkomitmen teguh. Dia harus tetap menjalankan janji yang telah Tuhan dan dia sepakati.
Sama halnya dalam beberapa minggu yang lalu, tepatnya tanggal 22 April 2021, di sana terdengar kabar bahwa kapal selam Nanggala 402 dinyatakan hilang kontak, dan kemudian 4 hari mereka mulai melakukan pencarian. Tapi apa yang terjadi? Mereka tetap melakukan pencarian. Setelah 4 hari maka diputuskan untuk dikatakan bahwa kapal selam Nanggala 402 dinyatakan tenggelam dan 53 awak kapal dinyatakan gugur. Pernahkah kita membayangkan bagaimana perasaan hati orang tua, istri, bahkan anak yang ditinggalkan? Sedih ya, kecewa ya. Tapi disinilah kita melihat bahwa di saat seorang ibu merelakan anaknya untuk mengikuti keinginan hatinya, cita-citanya untuk menjadi seorang angkatan laut, seorang kekasih mengetahui tugas calon suami atau suaminya, maka saat itu mereka sudah menyerahkan seluruhnya ke tangan Tuhan. Mereka menyerahkan seluruhnya kepada Tuhan. Bahkan kemarin saya melihat di channel YouTube, di berita, bahwa ada pasangan suami istri yang 3 tahun tidak pernah bertemu. Dan janji yang diucapkan oleh suaminya bahwa dia akan menjemput istrinya agar bersama-sama. Tetapi itulah yang dikatakan bahwa rencana manusia tidak sama dengan rencana Tuhan. Dia mendapat kabar bahwa suaminya gugur dalam tugas negara. Disinilah kita melihat bahwa mereka mampu untuk menyerahkan anak mereka, mereka mampu menyerahkan suami mereka untuk bertugas. Mereka tahu bahwa mereka harus memberikan kembali yang terbaik dalam kehidupan mereka. Seburuk apapun berita itu. Disitulah kita melihat bahwa begitu banyak hal yang menjadi pelajaran berharga dalam kehidupan kita. Kita jangan hanya mengharapkan yang terbaik, tapi kita juga harus mampu menerima yang terburuk sekalipun. Jangan hanya meminta, tetapi kita mampu memberi. Dan mereka memberikan diri mereka untuk gugur. Disinilah ibu-ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di saat kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan lebih dari dugaan yang kita duga. Hana memberikan Samuel buah hati jiwanya kepada Tuhan, dan Tuhan melengkapi Samuel dengan begitu indah, di mana Samuel dipakai Tuhan dari sejak dia masih muda. Dia dipakai Tuhan luar biasa. Dia membawa perubahan atau transformasi bagi umat Israel saat ini. Dan bahkan
Samuel diangkat menjadi hakim seumur hidup. Bukan hanya sampai sebatas itu, tetapi Samuel mengurapi dua raja yang luar biasa, yaitu Saul dan Daud. Disinilah kaum ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita sama-sama belajar meneladani kehidupan seorang Hana yang tidak mudah menyerah meskipun orang lain sudah menyerah. Selalu mengingat Allah di dalam suka maupun dukanya. Dan bahkan dia mampu dan berani memberikan yang terbaik dari apa yang dia miliki kepada Tuhan. Dan biarlah renungan kita pada sore menjelang malam hari ini mengajarkan kepada kita 3 mutiara berharga yang dimiliki oleh Hana. Agar kita senantiasa selalu tidak pantang menyerah, kita selalu setia kepada Tuhan, dan kita harus mampu memberi yang terbaik kepada Tuhan dimanapun kita berada. Biarlah firman ini menjadi rema dalam kehidupan kita dan memampukan kita untuk melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tuhan Yesus memberkati. Kaum ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita masuk dalam doa syafaat. Untuk itu saya mengundang kita sekalian untuk sama-sama bersatu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas firman yang telah menyapa kami di sore menjelang malam hari ini, di mana kami diajarkan untuk melihat pribadi sosok diri Hana yang dengan sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan menyadari akan segala kuasa yang Engkau miliki ya Bapa. Kami mengetahui Tuhan bahwa Engkau adalah sumber hidup dan kehidupan kami. Engkaulah Allah yang senantiasa memberikan kami nafas kehidupan. Dan saat ini firman yang telah Engkau sampaikan dalam kehidupan kami para kaum wanita, biar Engkau Allah yang senantiasa mengetuk pintu hati kami, agar kami dimampukan untuk senantiasa selalu menjadi wanita yang setia dan tegar, dan mampu memberikan yang terbaik dari diri kami. Bapa dalam surga, saat ini juga kami menyerahkan seluruh kaum ibu ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Engkau Allah yang senantiasa memberikan hikmat bagi kami, kekuatan dan cinta kasih yang senantiasa kami nyatakan dalam rumah tangga kami. Nah, saat ini juga Bapa, kami berdoa menyerahkan gereja POK Depok 2 Timur ke dalam tangan pengasihan-Mu, dalam pelayanan dan juga dalam program-program yang ada di tengah gereja POK Depok 2 Timur ini Tuhan. Engkaulah kepala gereja dan Engkaulah yang empunya ladang garapan kudus ini. Kiranya gereja ini boleh bertumbuh, berakar dan berbuah menjadi hormat kemuliaan nama-Mu saja ya Tuhan. Biarlah Engkau Allah yang senantiasa memberkati setiap pelayan-pelayan Tuhan yang Engkau panggil untuk melayani di gereja-Mu di POK Depok 2 Timur ini ya Bapa. Kami berdoa kepada para pendeta, majelis, MP, BP, pengurus komisi dari tingkat gereja dan wilayah, bahkan koster gereja dan juga sekretariat. Tuhan memberkati setiap pelayan-pelayan-Mu yang mengambil bagian dalam pelayanan kami saat ini, membawa liturgi Penatua Eva Matondang,
Organis Bapak Dano Purba, tim multimedia, kiranya Engkau Allah yang senantiasa memberkati mereka juga ya Bapa. Dan tiba saatnya kami berdoa kepada saudara-saudara kami, jemaat-Mu yang kaum ibu yang saat ini mengalami kelemahan tubuh, baik yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah pribadi, lepas pribadi ya Bapa. Engkau memberkati Ibu Helmina Taribukas Yahaya, Ibu Teti Kaloke, Ibu Esther Bengkang, Ibu Yublina Ruf, Ibu Kiswari Bohang, Ibu Since Boyo, Saudari Una Kondiman, Ibu Rosalinda Minda, Oma Willy Hutabesi, Ibu Yuli Maliangkai, bahkan kaum ibu yang saat ini dalam pemulihan. Kepadamu saja Tuhan kami memohon, biarlah Engkaulah Allah yang melawat dan menyembuhkan mereka. Engkaulah El Rapa yang mampu mengangkat setiap penyakit yang diderita oleh saudara-saudara terkasih kami ini Bapa. Dan kami juga berdoa kepada kaum perempuan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu Tuhan, yang tidak bisa mengambil bagian di dalam peribadatan kami saat ini. Kiranya Engkau Allah yang senantiasa memberkati mereka ya Bapa. Bapa dalam sorga, saat ini juga kami menyerahkan akan setiap pergumulan jemaat-Mu dari wilayah 1 sampai wilayah 5. Baik pergumulan keluarga, pekerjaan, pendidikan, Engkau Allah yang akan mendengarkan ya Tuhan. Dan Engkau juga Allah yang akan memberikan jawaban dalam setiap pergumulan mereka ya Bapa. Bapa, saat ini kami berdoa kepada pengurus-pengurus KKP Pok Depok 2 Timur, baik sebagai koordinator Komisi Perempuan Ibu Penatua Heni Mawardi. Engkau berkati hamba-Mu ini dalam tugas pelayanan, dan Engkau juga memberkati seluruh pengurus dari wilayah 1 sampai wilayah 5. Engkau berikan kekuatan dan hikmat dalam setiap panggilan pelayanan yang boleh mereka laksanakan di tengah situasi pandemi COVID ini Tuhan. Bapa dalam sorga, berkati seluruh keluarga mereka. Dan kami juga berdoa bagi setiap yang mengambil bagian. Biarlah Engkau Allah yang memberkati mereka ya Bapa, dalam rumah tangga mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam studi mereka, Engkau berkati. Bapa dalam surga, saat ini juga kami berdoa bagi bangsa dan negara kami Tuhan. Begitu banyak bencana yang terjadi saat ini, di mana beberapa hari yang lalu kami mendengar tenggelamnya kapal selam Nanggala 402. Begitu banyak saudara-saudara kami yang kehilangan baik anak, suami, bahkan orang tua. Engkau Allah yang senantiasa memberikan kekuatan dan penghiburan bagi mereka. Dan marilah Bapa, Engkau Allah yang akan mengetuk pintu hati pemimpin-pemimpin kami, agar mereka selalu berseru kepadamu dan menjalankan roda pemerintahan Republik Indonesia ini seteru dengan kehendak-Mu ya Bapa. Ya Bapa dalam surga, begitu banyak hal yang kami ingin mohon dan kami naikkan kepadamu. Tapi kami tahu bahwa Engkau mengetahui setiap permohonan kami, setiap keinginan kami Tuhan. Untuk itu Bapa, biarlah kami sempurnakan doa syafaat kami ini dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dan berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita masuk dalam nyanyian ucapan syukur, persembahan, dan penutup. Kami menghimbau kepada kaum perempuan untuk memberikan persembahan khusus KKP bersamaan dengan persembahan minggu ke bendahara gereja. Untuk itu kami mengundang kaum perempuan untuk bangkit berdiri. Kita menyanyi dari lagu Kasihnya Seperti Sungai.
seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Damai-Nya seperti sungai, damai-Nya seperti sungai, damai-Nya seperti sungai di hatiku. Damai-Nya seperti sungai, damai-Nya seperti sungai, damai-Nya seperti sungai di hatiku. Berkat-Nya seperti sungai, berkat-Nya seperti sungai, berkat-Nya seperti sungai di hatiku. Berkat-Nya seperti sungai, berkat-Nya seperti sungai, berkat-Nya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, berkat-Nya seperti sungai di hatiku. Kita akan mendoakan persembahan kita. Untuk itu mari kita berdoa. Kembali kami datang menghadap hadirat-Mu Tuhan, mengucap syukur dan terima kasih atas penyertaan Tuhan dalam ibadah kami. Boleh berjalan dengan baik dari awal pertengahan hingga pada saat ini Tuhan. Kami telah mengumpulkan sebagian berkat yang melimpah dalam kehidupan kami. Kiranya Engkau berkati Tuhan persembahan yang telah terkumpul, agar berguna untuk kelebaran kerajaan-Mu di Depok 2 Timur. Dan berkati kami semua kaum perempuan yang telah memberi dengan sukacita. Ajar kami Tuhan untuk memberikan persembahan yang terbaik, yaitu seluruh tubuh dan kehidupan kami. Ampuni kami Bapa apabila dalam memberikan persembahan ini ada yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan menutup ibadah kita pada sore hari ini. Berkat akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Rosimaya Nudias STH. Sampailah kita pada penghujung ibadah kita, kaum wanita. Untuk itu marilah kita berdoa penutup dan diakhiri dengan berkat Tuhan. Puji dan syukur kami naikkan kepadamu Bapa atas penyertaan yang Kau berikan dalam kehidupan kami, di mana kami telah melakukan ucapan syukur kami melalui pujian, mendengarkan suara hati-Mu melalui ibadah gabungan ini ya Bapa. Biarlah firman yang kami dengarkan itu dapat menjadi kekuatan bagi kami dimanapun kami berada. Untuk itu Bapa, sebentar di saat kami akan berkumpul kembali bersama keluarga kami, biarlah Engkau Allah yang senantiasa memberkati kami dan juga memberkati keluarga kami. Untuk itu Bapa, biarlah penyertaan-Mu senantiasa menyertai kami. Arahkanlah hati dan pikiran-Mu, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.